Assalamualaikum sahabat sains, jumpa lagi di Science Class. Oh iya teman-teman, by the way, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video di channel ini. Oke sobat sains, kali ini kita sudah tiba di pembahasan materi yang ada pada tema 5, subtema 1, yaitu tentang ekosistem. Kali ini kita akan membahas komponen ekosistem dan jenis ekosistem. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan benda mati yang ada di dalam suatu lingkungan. Contohnya seperti yang tampak pada gambar berikut ya sobat sains. Di sini terdapat ayam, anak ayam, kemudian ada pohon apel, ada burung yang sedang terbang. Nah, ini merupakan salah satu contoh ekosistem. Agar kalian lebih paham lagi, yuk kita pelajari bagian berikut ini, komponen ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari komponen abiotik, yaitu benda mati, dan komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Komponen biotik ini terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Agar lebih paham, yuk simak penjelasan berikut ini. Komponen abiotik. Kata abiotik berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari suku kata a dan biotik. A artinya tidak, biotik artinya hidup. Jadi, abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau benda mati yang terdapat di lingkungan. Seperti yang terdapat pada gambar ekosistem berikut ini. Coba perhatikan ada komponen abiotik apa saja pada gambar berikut ini. Yang pertama, di pojok kiri atas ada sinar matahari. Yang kedua, tentunya di sekitar kolam ini terdapat udara. Nah, walaupun tidak terlihat, tapi udara dapat kita rasakan ya sobat sains. Berikutnya, ada batu yang ada di sekitar kolam ini. Yang keempat, tentunya ada tanah berlumpur. Yang kelima, air. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk. Seperti apa komponen biotik itu? Komponen biotik. Kata biotik berasal dari bahasa Latin. Terdiri dari kata biotik atau bio, yang artinya hidup. Jadi, biotik adalah semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang ada di suatu lingkungan. Nah, makhluk hidup dalam suatu ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Sobat sains, coba perhatikan gambar ekosistem berikut ini. Kalian dapat mengamati ada makhluk hidup di sekitar lingkungan tersebut kan? Komponen biotik yang pertama adalah individu. Kata individu juga berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata in dan dividu. In juga artinya adalah tidak. Dividu artinya dapat dibagi. Jadi individu artinya adalah makhluk hidup yang tunggal atau tidak dapat dibagi lagi. Ia berdiri sendiri secara fungsional. Yuk, sekarang coba sobat sains sebutkan ada individu apa saja pada gambar tersebut. Yang pertama, ada seekor burung. Yang kedua, ada pohon. Yang ketiga, ada seekor rusa. Dan yang keempat, ada seekor kelinci. Nah, itu tadi contoh individu.
Sekarang kita lanjutkan yuk ke komponen biotik yang kedua, yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada waktu dan tempat tertentu. Coba Sobat Sains perhatikan populasi apa nih yang ada pada gambar berikut ini. Ingat ya, populasi itu berbeda dengan individu. Jadi, populasi itu syaratnya harus terdiri dari kumpulan individu sejenis. Artinya, lebih dari satu makhluk hidup yang sejenis yang terdapat pada tempat tersebut. Pada gambar ini terdapat 2 ekor burung. Kemudian, perhatikan juga ada sekumpulan pohon dan sekelompok sapi. Kita juga dapat melihat ada kumpulan rumput. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahami ya perbedaan antara individu dan populasi. Sekarang kita lanjutkan yuk ke pembahasan komponen biotik yang ketiga, yaitu tentang komunitas. Komunitas adalah berbagai populasi yang hidup pada waktu dan daerah tertentu, serta saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Coba Sobat Sains perhatikan, ada komunitas apa saja pada gambar berikut ini. Ingat ya, komunitas itu terdiri dari berbagai populasi. Yuk kita lihat, mulai dari sebelah kiri ya. Pertama, ada populasi lebah. Jadi ada lebah yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian ada populasi bunga dan populasi ayam. Yuk kita bergerak ke sebelah kanan. Perhatikan ya, di sebelah kanan ayam, di sini terdapat populasi cacing tanah. Lalu ada juga populasi rumput. Di sekitar rumput ini terdapat populasi kupu-kupu. Kemudian ada juga populasi pohon, karena pohonnya terdiri lebih dari 1 batang. Nah, Sobat Sains, agar kalian lebih paham, berikut ini kalian perhatikan ya contoh komunitas. Ingat ya, tadi komunitas adalah kumpulan berbagai populasi. Nah, di sini terdapat populasi lebah dan populasi bunga. Lebah dan bunga saling berinteraksi serta saling mempengaruhi satu sama lain. Lebah mendapat nektar atau madu dari bunga. Sementara itu, bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh komunitas berikutnya yaitu berbagai populasi. Pada gambar ini terdapat populasi lebah dan ada juga populasi pohon. Nah, lebah dan pohon ini saling berinteraksi serta saling mempengaruhi sama lain. Lebah dapat membuat sarang pada batang pohon tersebut. Coba kalian amati ada populasi apa saja pada gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat populasi rumput dan populasi kupu-kupu. Rumput dan kupu-kupu juga saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bentuk interaksinya mirip dengan interaksi lebah dan bunga tadi ya Sobat Sains. Contoh berikutnya yaitu populasi ayam dan populasi cacing. Bentuk interaksinya yaitu ayam mendapatkan sumber makanan berupa cacing tanah. Sementara itu, cacing tanah dimangsa oleh ayam. Jadi, populasi cacing tanah sangat dipengaruhi oleh populasi ayam. Nah, Sobat Sains, amatilah gambar kedua ekosistem berikut. Berikut ini adalah gambar air terjun.
Coba Sobat Sains perhatikan lingkungan yang ada di sekitar air terjun tersebut. Ingat ya, perhatikan komponen biotik dan abiotiknya. Begitu pula dengan gambar berikut ini. Coba Sobat Sains perhatikan dengan teliti ya. Ada komponen ekosistem apa saja di dalam gambar kedua ini? Adakah perbedaan dari kedua ekosistem di atas? Kedua ekosistem tersebut memiliki perbedaan yang dapat Sobat Sains amati dari ciri-ciri tumbuhan, hewan, maupun lingkungannya. Yang pertama, ekosistem air terjun. Di dalam ekosistem air terjun ini, air mengalir dari sumber mata air. Tumbuhan yang ada di sekitar air terjun tumbuh secara liar. Dan ekosistem ini terbentuk secara alami. Sedangkan gambar yang kedua merupakan ekosistem akuarium. Air di dalam akuarium bergerak karena dibantu oleh mesin aerator. Tumbuhan hias sengaja ditata di dalam akuarium. Jadi, ekosistem akuarium ini memang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, Sobat Sains, jadi berdasarkan proses terbentuknya, jenis ekosistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan jenis yang kedua adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Ekosistem alami ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Contohnya, ekosistem air laut dan juga ekosistem air tawar. Contohnya seperti danau. Yang kedua adalah ekosistem darat atau terestrial. Nah, ekosistem darat ini atau terestrial dibagi menjadi tiga. Yang pertama ekosistem hutan. Yang kedua ada juga ekosistem padang rumput. Dan yang terakhir yaitu ekosistem gurun. Setiap ekosistem ini memiliki komponen abiotik dan biotik yang berbeda-beda. Ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan adalah kebun atau taman. Berikutnya ada juga loh ekosistem sawah. Pada gambar berikut terlihat para petani sedang mengolah lahan untuk ditanami padi. Yang terakhir yaitu ekosistem kolam. Kolam juga sebetulnya banyak terdapat di taman ya Sobat Sains. Tapi biasanya komponen biotik dan abiotik pada kolam berbeda dengan komponen biotik dan abiotik yang ada di taman. Oke Sobat Sains, itu tadi penjelasan tentang komponen ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai jumpa di kelas sains berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.